Tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Meskipun sudah berbaring, tetap tidak bisa mengerjakan gerakan-gerakan dalam sholat, maka cukup dengan isyarat. Itu kalau pikirannya masih normal. Karena Nabi kita pernah bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, laksanakan semaksimalnya. Lah ibu panjenengan tadi diingatkan semaksimalnya. Ewadine ketika beliau itu sholat lupa-lupa bacaan, ya sudah, berarti maksimalnya begitu. Insya Allah Allah Maha mengetahui keadaan beliau. Maka kewajiban anak itu mengingatkan. Namun jika memang sudah benar-benar pikun, nah sekarang orang pikun itu kadang belum sholat sudah ngendiko, sudah sholat, belum dahar sudah ngendiko dahar, bar sholat lagi wae salam terus sholat meneh. Kalau memang sudah seperti itu, benar-benar pikun, itu sudah rufi'al qalam, diangkat pena. Dan pikun itulah selemah-lemah usia. Ada sebagian yang memang akan dikembalikan dalam keadaan pikun, ardalul umur. Dalam bahasa Al-Quran disebut ardalul umur. Sehingga tidak lagi mengetahui, tidak lagi mengerti, tidak lagi ingat apa yang dulu pernah dia ketahui. Sehingga betul-betul sudah tidak tahu apa-apa, itu ardalul umur. Nah, kita diajarkan doa oleh Nabi kita. Salah satunya mohon perlindungan kepada Allah biar tidak pikun. Nah, yang tahu kondisi itu ibu saudara, ya saudara ini pikun tenanan, apa hanya lupa dengan nama-nama anak-anaknya. Kalau masih kadang ingat, ya udah diingatkan secara maksimal, waktunya sholat diingatkan. Wadine engko sholat iki terus tanya karena lupa, iki aku rakaat piro le, padahal sholat. Ya jawab saja, misal dapat rakaat 3, niki sampun 3, enggak setunggal meleh. Ya sudah, semaksimalnya begitu. Insya Allah sholatnya juga sah. Ada lagi? Saya seorang wanita di jalan naik sepeda dan seorang bapak tak dikenal mepet-mepet saya, lalu bapak itu jatuh. Kemudian saya tolong dan saya bawa ke rumah sakit karena tangannya patah. Bapak itu malah menyalahkan saya. Bapak itu katanya tulang punggung keluarganya. Dan saya kasihan, lalu ngasih bantuan semampu saya. Ternyata bapak itu malah memanfaatkan kebaikan saya. Dan lama-lama saya jadi emosi. Dan saya bilang lewat telepon, bapak itu salah, kok merasa tidak salah, malah menyalahkan saya. Terus saya bilang, ditulung malah mentung, dikasih hati ngerogoh rempelo, biyen ra kenal saiki ra kenal. Berdosakah saya Ustadz, dan apakah saya harus datang ke rumahnya lagi meminta maaf? Mohon solusi dan tausiahnya. Kalau betul yang disampaikan seperti itu, maka ibu sudah tidak perlu lagi wong jenengan terus arep nulung malah didadekke ATM no. Jatuhnya si bapak tadi kan
karena mepet-mepet. Lah ngopo bapaknya kok harus mepet-mepet akhirnya jatuh. Begitu jatuh, niat ibu tadi sangat baik, menolong ya, bawa ke rumah sakit, kemudian beri bantuan semaksimalnya sesuai dengan kemampuan ibu tadi, tidak hanya sekali dua kali. Lah lama-lama kok terus dimanfaatkan. Padahal kondisi bapaknya ya wis ra ngopo-ngopo, sudah sehat. Maka wa'arid anil jahilin, abaikan saja. Abaikan saja kalau memang yang disampaikan tadi betul, tidak perlu lagi datang ke rumahnya. Karena dibaiki sekali, dua kali, tiga kali, terus yang awalnya bapak tadi ngaku sebagai tulang punggung keluarga, akhirnya memanfaatkan ibu untuk dijadikan tulang punggung keluarga si bapak tadi. Nah kalau sudah menolong semaksimalnya, sudah. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, bapaknya diabaikan saja, insya Allah tidak berdosa. Ada lagi? Apabila kita menjadwalkan kajian jam 4, tapi kita tidak datang jam 4, apa bisa dikatakan munafik, Ustaz? Ya Bu, tidak bisa. Itu artinya saudara terlambat. Bukan munafik, tetapi terlambat. Tetapi ojo terus, wah berarti aku tuh bukan munafik, terus telat terus. Kenapa kok bisa terlambat? Telat yo pisan pindho wae. Sesekali gitu loh. Kenapa saudara kok bisa datang terlambat di kajian? Sebabnya apa? Apa yang menghalangi saudara datang terlambat ke pengajian? Kalau sebabnya hanya males-malesan, menunda-nunda datang hanya karena males, berarti terhalang dari kebaikan. Untuk melaksanakan satu kebaikan, kok males-malesan, sedangkan Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Yang namanya berlomba ini kan disik-disikan. Kenapa terus menunda-nunda hanya gara-gara males? Itu berarti terhalang dari kebaikan. Allah lagi jam 3:30. Begitu jam 4, omahku cedak lagi jam 4. Kok biasanya ngaji sampai jam 5. Engkau teko 4:30 cek, masih dapat setengah jam. Ini tidak ada uzur syar'inya, hanya karena malas. Berarti bermalas-malasan dalam kebaikan. Tapi kalau memang ada uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh syariat, tidak apa-apa, terlambat datang. Karena memang ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau kemudian ditanyakan, ngaji jam 4, datangnya jam 4 lebih, apa itu ciri kemunafikan? Ya tidak, itu hanya saudara datang terlambat. Maka besok lagi, usahakan jangan terlambat. Hal-hal yang menyebabkan saudara datang terlambat di pengajian, sebelumnya diselesaikan dulu. Diselesaikan dengan baik, biar nanti kalau sudah datang waktu ngaji dengan penuh semangat lillahi ta'ala, datang ke tempat kajian, maka akan mendapatkan kebaikan lebih dari Allah. Ya, jangan mudah-mudah terlambat datang ke pengajian tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama.
Ada lagi? Mohon penjelasan tentang makan sesuatu dengan tangan kiri. Sebenarnya boleh atau tidak kalau sekedar untuk membantu. Contohnya makan bakwan dengan tangan kanan, terus yang kiri untuk makan atau memegang lombok. Lah saudara ini punya tangan berapa? Kalau memang Allah uji, Allah takdirkan hanya punya tangan satu dan itu hanya sebelah kiri, ya boleh makan minumnya dengan tangan kiri. Tetapi kalau Allah beri nikmat saudara dengan dua tangan yang normal, pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu juga ngajari kita tentang tata cara makan dan minum. Dalam sebuah sabda beliau disebutkan Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian itu makan, hendaknya makan dengan tangan kanan. Fa idza syariba falyashrab biyaminihi. Apabila dia minum, hendaknya minum dengan tangan kanan. Kenapa kok Nabi kita bersabda demikian? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya setan itu makan minum dengan tangan kiri. Itu ajaran dari Rasulullah. Maka apa yang Nabi perintahkan kita tunaikan maksimal. Sudah dianugerahi kedua tangan normal oleh Allah, apa sulitnya? Pas nyakot bakwan, ya tangan kanan pegang bakwan, lomboknya tangan kiri. Engko nek mau makan lombok, lomboknya pindahkan ke tangan kanan. Ngono kok ya susah banget iki. Ngomong karek mindah ini, cakot bakwane saya pindah tangan kiri, lomboknya tangan kanan. Itu bukan boleh atau tidak boleh, mau atau tidak mau memindahkan lombok itu ke tangan kanan. Biasanya karena tidak mau. Ini mangan. Sama jenengan pakai sendok, kini nyekel kerupuk. Begitu makan begini, kerupuknya tangan kiri. Mbok tinggal dipindah, susahnya di mana? Wong tinggal mindah gitu loh. Dah semaksimalnya dengan tangan kanan. Ada lagi? Jika sholat di rumah dengan satu atau dua orang dengan cucu, apakah harus diikomai dahulu? Dan apakah perempuan boleh mengumandangkan ikomah? Kalau memang mau sholat jamaah, ya diikomai dulu. Perempuan atau wanita itu boleh mengumandangkan ikomah dengan syarat jamaahnya semuanya perempuan. Engkau ngerti-ngerti jadi khotib sisan. Sofe campur dengan laki-laki gini ngarep diwi sisan. Ada nggak yang seperti itu? Nah kalau mau jamaah, kumandangkan ikomah. Wanita boleh mengumandangkan ikomah dengan syarat, dengan catatan semua jamaah itu wanita atau perempuan. Ada lagi? Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Aku adalah pendahulu kamu di telaga Haud. Sungguh ada orang-orang di antara kalian yang diangkat kepadaku, sehingga aku mengulurkan tanganku untuk menjangkau mereka. Maka mereka ditarik dariku, lalu aku berseru, wahai Tuhanku, mereka itu umatku. Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 8 halaman 87. Apakah orang tersebut melakukan perbuatan atau ibadah yang bid'ah? Iya, termasuk itu. An Abdillahi qala, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratokum alal haudi. Aku, yaitu Nabi, pendahulu kalian di telaga Haud. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Sungguh akan ada orang-orang di antara kalian itu diangkat kepadaku. Hatta idza ahwaitu liunawilahum. Sehingga ketika aku, yaitu Nabi, mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka biar bisa bersama-sama di telaga Haud itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Tuliju duni. Tiba-tiba mereka ditarik dariku. Fa'akulu, kemudian aku di sini Nabi, menyeru, Rabbi, wahai Tuhanku, ashabi. Mereka itu, yaitu orang-orang yang tadi diangkat kepada Nabi, kemudian Nabi mau menjangkau, orang-orang itu kemudian ditarik, sehingga tidak berada dalam jangkauan Nabi, sehingga tidak bersama beliau di telaga Haud. Nabi menyeru kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ashabi. Mereka itu umatku. Tapi jawaban Allah apa? Allah berfirman, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu, wahai Muhammad, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Lah orang-orang yang tadi ditarik dari telaga Haud, sehingga Nabi tidak bisa menjangkau mereka, itu orang-orang yang tidak tunduk patuh, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Termasuk juga pelaku-pelaku bid'ah. Dan itu ketetapan dari Rasulullah sendiri, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, siapapun, tidak peduli, mau laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, atau setengah pejabat, atau bukan pejabat, ganteng, apa setengah ganteng, ayu apa setengah ayu, tidak peduli. Man, siapapun, amila amalan, melakukan satu perbuatan, laisa alaihi amruna, di mana tidak ada perintah kami dalam perbuatan itu, tidak ada tuntunan kami, yaitu tidak ada contoh dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Sebabnya tertolak kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Sedang satu amal itu dikatakan soleh oleh Allah sehingga diterima sebagai kebaikan di sisi Allah,
kata Allah harus memenuhi 2 syarat. Tidak semua amal itu dikatakan soleh. Satu amal hanya dikatakan soleh kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Fad'ullah mukhlisina lahuddin. Serulah Allah dengan memurnikan ibadah, memurnikan agama hanya untuk Allah. Ikhlas. Yang kedua, ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Itu Allah yang perintahkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, dalam arti ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, syaratnya fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini yaitu Rasulullah. Maka yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Kalau satu amal itu hanya terpenuhi 1 syarat saja, misalkan ikhlas, syarat ikhlasnya terpenuhi. Saya melakukan amal ini, ibadah ini ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi ternyata Rasulullah pernah mencontohkan ibadah itu, maka syarat keduanya tidak terpenuhi. Mau ngelamar pekerjaan aja nek syaratnya tidak terpenuhi juga tidak diterima. Mau ngelamar jadi calon legislatif, arep daftar, syaratnya tidak terpenuhi juga tidak diterima. Mau maju pilpres, kalau tidak 20% thresholdnya juga tidak lolos. Pengen amal kita diterima oleh Allah, penuhi 2 syarat itu. Misalkan yang hanya terpenuhi itu syarat kedua, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Misal sholat, dari takbiratul ihram sampai salam persis 100% dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi dia berdiri sholat bukan untuk Allah, tetapi untuk riya, untuk pamer. Dia berdiri sholat untuk menggait suara di pemilu. Nah itu makanya sholatnya tidak diterima oleh Allah, meski persis dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi berdirinya sholat bukan lillah, bukan untuk Allah, sehingga tidak ada keikhlasan. Maka orang-orang nanti akan ditarik dari telaga haud yang tidak tunduk pada Allah, tidak mengikuti Rasulullah. Dongki ibadah itu kita tinggal mengikuti Nabi kok. Apa sulitnya tinggal mengikuti Nabi? Pedoman sudah diberikan, Al-Quran, Rasul sudah diutus untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, termasuk di dalamnya ibadah. Tidak ada yang lebih paham tentang ibadah kecuali Nabi. Dan Nabi tinggalkan kepada umatnya 2 perkara. Jika umatnya itu berpegang teguh pada 2 perkara yang beliau wariskan, lan tadillu. Jaminan dari Nabi begitu, sekali-kali kalian tidak akan tersesat.
Yang ditinggalkan, yang diwariskan Nabi kepada kita, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Kitab Allah maksudnya Al-Quran dan sunnah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tinggal ikuti saja. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, ada lagi? Di dalam salah satu mushaf Al-Quran ada keterangan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat, 114 surat, Makkiyah 91 surat, Madaniyah 23 surat. Masa nuzul 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. 30 juz, 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Pertanyaan: mengapa tidak semua mushaf ada keterangan semacam itu? Apakah keterangan tersebut dianggap tidak penting, Ustaz? Ya, tanyakan ke penerbitnya. Kenapa penerbit ini mencantumkan itu, penerbit yang lain tidak mencantumkan? Ada yang lebih penting dari yang saudara sebutkan tadi, yaitu isi daripada Al-Quran itu. Isinya apa? Itu ditadaburi, dipelajari dengan penuh keyakinan kepada Allah, kemudian diamalkan. Banyak orang yang ngerti, paham isi Al-Quran, 6.236 ayat, 114 surat, 91 Makkiyah, 23 Madaniyah. Masa nuzul 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 30 juz, 74.437 kalimat. 325.345 huruf. Banyak yang paham itu, tetapi banyak pula mengerti jumlah-jumlah yang saudara sebutkan tadi, namun tidak mengamalkan isinya. Maka tidak semua mushaf berisi keterangan seperti itu. Apa tidak boleh kita mengetahui itu sebagai ilmu? Boleh. Namun ada yang lebih penting, yaitu mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Kalau yang ditanyakan kenapa tidak semua mushaf berisi keterangan seperti yang saudara sebutkan, jenengan tanyakan pada penerbitnya. Ya mungkin kelupaan, atau mungkin oleh penerbitnya, pokoknya yang paling penting itu isinya, kandungan tiap-tiap ayatnya. Sehingga jumlah hurufnya tidak disebutkan, jumlah kalimatnya tidak disebutkan, dan lain sebagainya. Yang terpenting isinya, tadaburi itu. Coba diingat kembali itu, Quran surat Shad ayat 29. Surat Shad nomor surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kitabun, kata Allah begitu. Kitab Al-Quran ini anzalnahu ilaika mubarakun, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh berkah.
liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadabburi tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang yang berakal sehat itu bisa menarik pelajaran dari Al-Quran. Kita cermati dulu ayat ini. Al-Quran ini satu keberkahan dari Allah yang tiada tandingnya, tiada bandingnya. Kalau kita atau manusia itu ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, Allah sudah turunkan keberkahan yang tiada lawan, keberkahan yang tiada banding, yaitu Al-Quran. Karena Allah turunkan dengan penuh berkah. Maka Bapak Ibu jangan hanya kepingin berkah tetapi tidak mau mengikuti Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, tadabburi Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi. Tadabbur di situ syumul maknanya. Jadi menyeluruh. Tidak hanya dibaca saja, tidak hanya qiraah saja, tetapi harus meningkat juga dengan tilawah, baca sak maknane. Kemudian setelah membaca sekaligus maknanya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna tadabbur. Kalau baca saja memang tetap dapat kebaikan, tetapi tidak paham dengan apa yang dibaca. Hanya untuk mengumpulkan pahala kebaikan. Tidak salah, itu juga betul. Karena tiap-tiap ayat dalam Al-Quran yang kita baca, satu ayat mengandung 10 kebaikan. Jangan dikira alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan tiap-tiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu bagus, sangat bagus kita membaca. Mendapat kebaikan sebagai amal soleh di sisi Allah. Namun mukmin yang cerdas, al-mu'min al-kayyis, tidak berhenti hanya membaca. Dia akan meningkatkan menjadi tilawah. Selesai membaca, kemudian dia akan membaca maknanya juga. Kenapa kok harus dibaca maknanya, dikaji biar paham? Kalau sudah paham, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak paham isi Al-Quran? Bagaimana mungkin seseorang itu paham isi Al-Quran kalau dia tidak mau mengkaji? Dalam bahasa kita ngaji, tidak mau ngaji bagaimana paham Al-Quran? Kalau menurut ayat ini, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, dilahirkan di muka bumi ini, salah satu amanah terbesar untuk ngaji. Maka jadi aneh, kalau ada manusia, apalagi dia ngaku Islam, tidak mau ngaji Quran, itu kan aneh. Padahal Quran diturunkan sebagai kitab suci, sebagai pedoman dengan penuh berkah dari Allah. Tujuannya untuk dikaji, sehingga manusia hidup, kewajibannya amanah hidup dari Allah untuk ngaji Al-Quran. Supaya apa? Biar mendapat keberkahan dari Al-Quran. Kalau ada orang ngaku Islam, nggak mau ngaji Al-Quran, itu aneh. Keislamannya disoal nanti di hadapan Allah.
Lah bagaimana mungkin seorang yang ngaku Islam bisa beramal sesuai Al-Quran kalau dia sendiri di Al-Quran? Ternyata tidak semua manusia itu mau ngaji Al-Quran. Ayatnya kan ditutup oleh Allah, waliyatadzakkara ulul albab. Hanya manusia-manusia yang berakal sehat sajalah yang mau ngaji Al-Quran, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski masih normal pikirannya, ora edan, ning nek ora gelem ngaji Al-Quran, di sisi Allah sudah dianggap tidak berakal sehat. Meski punya ilmu sundul langit, sekolah secara akademik tuntas sampai sundul langit, ning ora gelem ngaji Al-Quran dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ketika dijelas-jelaskan. Mung goro-goro sing nyampeke titele di bawah dia, titel akademiknya. Hanya mau didengar, tidak mau mendengar. Ini loh penyakitnya orang yang punya ilmu itu, kalau tidak hati-hati terkadang